Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi dengan NIM 203030304011 lokal IPA. Baiklah, di sini saya akan menguraikan definisi dari manajemen perpustakaan. Yang pertama, perencanaan. Salah satu kegiatan inti dari perpustakaan adalah penyusunan bahan pustaka, di mana buku-buku yang akan dijadikan sebagai bahan pustaka tidak langsung ditaruh di rak-rak perpustakaan, melainkan harus diolah terlebih dahulu agar semua buku tercatat dengan rapi dan diletakkan pada posisi yang tepat. Selanjutnya, bagaimana cara melakukannya? Pada umumnya, proses pengolahan bahan pustaka terdiri dari pemberian stempel, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan kelengkapan. Yang pertama, pemberian stempel hak milik dan inventaris. Hal ini bertujuan agar buku-buku tersebut secara sah menjadi milik perpustakaan dan tidak dapat diakui menjadi milik pribadi oleh orang lain. Yang kedua, setelah selesai, buku kemudian dilakukan inventaris atau pencatatan bersamaan dengan pemberian nomor induk. Yang ketiga, buku kemudian juga akan diklasifikasikan berdasarkan ukuran, jenis, dan cabang ilmu. Ini berguna untuk memudahkan pemustaka dalam mencari buku yang diinginkan. Yang keempat, setelah itu pembuatan katalog untuk memudahkan pengolahan dalam mencari informasi buku yang ada di perpustakaan tersebut. Dan yang terakhir, memberikan kelengkapan untuk memudahkan pengelola dalam melayani peminjaman buku seperti pemberian label penomoran, berkode, hingga kertas pengembalian buku. Selanjutnya, kapan pelaksanaannya? Dimulai dari masuknya bahan pustaka sampai siap untuk digunakan oleh pengguna atau pemustaka dan memberikan kemudahan dalam penelusuran atau pencarian informasi bahan pustaka tersebut. Selanjutnya, siapa yang melaksanakannya? Yang melaksanakannya yaitu kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan. Selanjutnya, berapa anggaran yang diperlukan? Nah, hal ini perlu diperhatikan bahwa perpustakaan merupakan lembaga yang berkembang baik koleksi, jasa, dan manusia. Karena itu perpustakaan dari tahun ke tahun selalu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Untuk mencukupi kebutuhan anggarannya, perpustakaan dapat meraihnya melalui berbagai sumber. Yang pertama, anggaran dari lembaga induk. Yang kedua, anggaran DIP atau daftar isian proyek dari pemerintah pusat. Yang ketiga, anggaran dari sponsor atau hibah bersaing. Yang keempat, uang iuran dari anggota. Yang kelima, penghasilan dari jasa informasi. Yang keenam, sumbangan dari pemerintah maupun swasta. Yang ketujuh, uang denda keterlambatan dan lain-lain. Baiklah, yang kedua, analisis SWOT. Yang pertama, strength. Terdiri dari A. Gedung Perpustakaan Daerah Pasaman Barat, luas 2 lantai dengan keadaan baik di posisi yang strategis. B. Beberapa sarana prasarana dalam kondisi baru. C. Koleksi karya cetak cukup banyak. D. Potensi jumlah pemustaka besar dari siswa, guru, karyawan, dan lain sebagainya. E. Jalur pendidikan tenaga perpustakaan sudah sesuai. Weakness, yang terdiri dari yang pertama, pustakawan kurang menguasai teknologi informasi terbaru. B. Jumlah karya cetak yang banyak itu tidak tahu perincian pastinya. C. Katalogisasi dan identitas karya cetak belum lengkap. D. Jumlah berlangganan majalah
dan koran belum sesuai ketentuan akreditasi perpustakaan. Administrasi perpustakaan masih manual dan belum optimal. Baiklah, selanjutnya opportunity. Terdiri dari A. Anggaran pendanaan untuk perpustakaan dari pemerintah cukup banyak. B. Ada kemauan partisipasi dari alumni dan warga sekolah atau organisasi lain untuk mengembangkan perpustakaan daerah Pasaman Barat. C. Kerjasama dengan perpustakaan antar daerah, sekolah, ataupun institusi lain yang bermanfaat. Dan selanjutnya, third, yang terdiri dari A. Ada dampak negatif dari kemajuan teknologi yang kalau tidak disikapi akan menurunkan minat baca dan kunjungan pemustaka ke perpustakaan sekolah. B. Ketinggalan teknologi terbaru jika perpustakaan dan tenaga perpustakaan masih berkutat dengan cara lama dan kurang adaptif dengan teknologi yang berkembang. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, pengorganisasian. Yang pertama, kepala dinas. Yang kedua, sekretariat membawahi subbagian umum dan subbagian keuangan dan program. Yang ketiga, bidang kearsipan membawahi seksi pembinaan dan pengembangan arsip, seksi pemeliharaan dan pengelolaan kearsipan, dan yang terakhir, seksi pelayanan kearsipan. Yang keempat, bidang perpustakaan membawahi yang pertama, seksi pengolahan koleksi perpustakaan, seksi layanan perpustakaan, dan seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Dan yang kelima, kelompok jabatan fungsional. Baiklah, selanjutnya yang keempat, penganggaran. Yang pertama, anggaran dari badan induk biasanya pada perpustakaan pemerintah sudah termasuk gaji pegawai. Yang kedua, daftar isi proyek, terutama untuk perpustakaan pemerintah di Indonesia. Bagi perpustakaan swasta, daftar ini biasanya diganti dengan daftar usulan kegiatan yang diajukan pimpinan badan induk. Yang ketiga, uang iuran anggota perpustakaan biasanya untuk perpustakaan khusus, umum, maupun perguruan tinggi. Yang keempat, denda atas buku yang terlambat dikembalikan. Yang kelima, sumbangan pemerintah. Yang keenam, sumbangan masyarakat. Dan yang ketujuh, sumbangan swasta dan yayasan. Baiklah, materi yang terakhir, yang kelima, yaitu pengawasan. Pengawasan di sini dilakukan baik terhadap pekerjaan tersebut maupun hasil dari pekerjaannya. Sebagai contoh, misalnya pengawasan pada proses penkatalogan di suatu perpustakaan. Pengawasan terhadap proses pekerjaannya dapat dilakukan misalnya dengan melihat output atau keluaran dari proses penkatalogan. Misalnya pada hasil keluaran normal pada proses penkatalogan adalah 20 buku per hari. Kalau hasil di perpustakaan kita hanya 5 buku setiap hari, barangkali kita mesti curiga. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam proses penkatalogan. Misalnya saja, tenaga yang kita tempatkan di bagian pengkatalogan ternyata tidak sesuai dengan bobot pekerjaan di bagian tersebut. Nah, ini baru salah satu aspek saja yang kita awasi, yaitu pada proses pekerjaannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.